Yes. Oke, jadi Oke. ya, jadi kalau misalnya kita lihat dulu mungkin kalau langsung kita masuk ke topiknya begitu ya. Kira-kira kan kayaknya kita udah live berapa kali memang sebenarnya kondisi market memang masih terkoreksi bro ya dari awal tahun begitu kan. Nah, kalau misalnya ngelihat sekarang nih transaksi kan cukup sepi bro ya, kayaknya nggak lewat 8T kali ya. Iya, kurang lebih masih sama sih, 8T. Meskipun ini jamnya udah dipanjangin, aku lihat sih masih sama. Betul. Kemarin jam 4 terakhir ya, udah dipanjangin tetap aja masih sepi. Iya. Iya, 2 hari terakhir ini kan harusnya udah jam 4 kan, tapi ya masih nggak nambah lah. Nah, oke. Jadi bagaimana nih kira-kira tanggapannya Bro Alex nih melihat keadaan sekarang nih dari kondisi market kita, mungkin bisa diceritain atau dijelaskan sedikit buat teman-teman cuan troopers yang lagi nonton. Oke. Nah, kalau untuk market sendiri ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan namaku Alex. Mungkin buat para cuan troopers yang belum kenal gitu kan. Nah, jadi saya financial advisor di sini. Nah, kebetulan ibaratnya kalau bidang investasi ya saya mempelajarinya juga lah. Jadi semoga bisa sharing ke teman-teman ya. Nah, jadi untuk ISG sendiri ya kalau saya perhatikan itu memang secara transaksi benar kata lu tadi ibaratnya masih sepi ya kan. Dan bursa udah kasih ibaratnya apa ya balikin ke normal ya. Tapi ya so far sih masih belum terasa ya efeknya. Nah, jadi kalau kita bicara transaksi sih memang masih sepi. Cuma kalau untuk bicara indeks, nah indeks kita ini seperti yang aku pernah bilang di live yang sebelumnya ya. Jadi cukup unik ya untuk mungkin 3 tahun ke belakang inilah. Karena banyak IPO yang jumbo, ya kan. Ibaratnya kalau dulu kan yang mempengaruhi indeks kita kan mungkin bisa dibilang perusahaan yang conventional way ya, dalam artian kayak misalnya HMSP, terus mungkin consumer good kayak Unilever, Indofood dan lain sebagainya, atau perbankan ya terutama gitu. Nah cuma untuk mulai 2 tahun ke belakang ini kan yang mempengaruhi indeks kita udah lumayan banyak nih, ya kan, dengan IPO yang bertambah banyak dan salah satunya kan Goto kayak gitu ya. Nah jadi bisa dibilang indeks kita cukup volatile gitu, kayak ibaratnya kayak giliran gitu. Misalnya hari ini yang manggung komoditi, tapi bankingnya turun, atau mungkin tech-nya juga turun gitu kan, bank digitalnya turun, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya manggung, misalnya katakan, oh hari ini waktunya Goto nih manggung gitu kan, tapi yang lain turun gitu. Yang aku lihat sih kayak gitu ya. So far sih masih seperti itu gitu, jadi agak beda ya. Kalau di Amerika kan kayak misalnya ada Nasdaq sama Dow Jones gitu kan. Nah itu juga agak gantian kan kalau misalnya diperhatiin juga gitu kan. Acuannya gitu kan. Agak beda gitu. Nah cuma kalau di kita kan, tapi kalau mereka kan bedanya kalau mereka mungkin udah mayoritas tech gitu kan. Kalau di kita kan kayak masih sektor-sektornya itu masih sama-sama kuat lah. Jadi kayak saling tarik-menarik gitu. Jadi kalau aku lihat ya ISG-nya bisa dibilang sideways atau mungkin cenderung turun kali ya untuk saat ini ya, gitu kan, terkoreksi ya untuk saat ini. Nah so far sih seperti itu kalau kita bicara indeksnya ya, bro. Oke, jadi dari yang aku tangkap berarti memang sebenarnya hanya pergantian aja siapa yang manggung lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ya betul. ada beberapa. Kalau kita bicara yang besar-besarnya ya, cuma kalau kita bicara garis besarnya ya, yang aku lihat sih perbankan masih oke gitu kan ya, masih ibaratnya naik ya, mayoritas naik, terus big banks ya terutama, terus beberapa saham yang ibaratnya year to date-nya juga bagus tuh juga banyak gitu. Jadi kalau kita bicara indeks, memang seperti itu kondisinya. Tapi kalau kita bicara beberapa saham yang misalnya teman-teman ibaratnya nggak terlalu peduli nih sama indeks gitu ya, jadi fokusnya di sahamnya gitu kan. Nah memang ada tuh. Dan sesuai topik kita malam ini ya, kita mencari saham-saham yang menarik gitu kan di kuartal ini gitu kan. Jadi ada gitu yang saham-saham yang memang sudah mengalahkan indeks bahkan kan kayak gitu. Wah, oke. Wah, ini menarik banget nih ya. Jadi ini bisa dibilang seperti pertanyaan pembukaan untuk kita semakin lebih penasaran nih kira-kira saham-saham menarik apa aja nih yang mau di-share sama Bro Alex nih kira-kira. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bahas tentang saham-saham apa yang menarik, mungkin kan
sekarang itu istilahnya suasananya gitulah ya di pasar modal ini kan memang masih agak pesimis lah ya bro ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Banyak terdengar kata wait and see, kata sepi, begitu kan. Nah kira-kira ada sentimen apa bro yang sedang berputar atau sentimen yang sedang digaungkan gitu kan oleh banyak media atau mungkin apapun lah gitu yang bisa mengakibatkan banyak pelaku pasar modal itu sedikit takut gitu atau berinvestasi atau mungkin bisa dibilang lagi hold cash gitu kali ya. Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman John Troopers buat teman-teman mungkin di sini yang nggak terlalu ngeh gitu kan, kira-kira ada sentimen apa sih yang mengakibatkan kondisi market kita itu seperti sekarang? Oke, jadi kalau kita bicara top down analisis gitu ya, ibaratnya kita mau tahu dulu nih, oh kondisi globalnya seperti apa gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya kita masih ada apa ya, kayak efek dominonya ya sejak tahun 2020 nih. Kalau aku lihat ya, masih ada efek dominonya. Di mana 2020 itu COVID, terus 2021 itu ibaratnya eranya digital, ya kan? Karena dianggap, oh kalau udah COVID nih nanti kita nggak bisa kemana-mana, jadi digital ini manggung gitu kan? Dianggap kayak masa depan, transformasi yang cepat dan lain sebagainya. Seperti itu tahun 2021 temanya ya. Terus 2022 karena sudah mulai reopening, setengah-setengah lah ya, 50% reopening, terus tiba-tiba komoditinya naik gitu kan. Nah terus 2023 ini aku lihat bisa dibilang temanya recovery, ya kan. Reopeningnya udah 100%, even China pun juga udah zero policy ya, zero COVID policy ya kalau nggak salah ya. Nah jadi udah ibaratnya udah nggak setengah-setengah lagi gitu kan, 100% opening. Kita juga ibaratnya udah di public area boleh lepas masker kan, gitu kan. Nah jadi ibaratnya sudah mulai kita bilang recovery ya, kayak balik zaman dulu lagi gitu, zaman sebelum COVID gitu, pra-pandemi. Nah, itu kalau kita bicara top down ini seperti itu. Nah, cuma dalam posisi recovery ini, kalau kita bicara global, itu ada beberapa yang apa ya, kayak memberikan dampak lah ya kepada market gitu. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara generalnya itu adalah ini memang zaman recovery, tapi bisa dibilang juga kita memasuki zaman apa ya, kayak duit itu nggak gampang gitu, atau not easy money gitu. Lain sama tahun 2021, di mana kita mau masuk instrumen apapun kita bisa cuan, ya kan? Yeah. Even kayak misalnya koin-koin dan lain sebagainya, terus NFT rame dan lain sebagainya. Nah, terus startup juga demikian. Nah, cuma karena kondisi pandemi itu ibaratnya menekan dunia. Nah, diperlukanlah yang namanya naikin suku bunga gitu kan untuk menekan inflasinya. Nah, jadi karena naikin suku bunga terus, akhirnya easy money-nya itu ibaratnya uang yang beredar di dunia ini jadi berkurang gitu kan. Dan memang harapannya seperti itu. So, easy money-nya jadi berkurang juga. Ya kita bisa lihat dari startup yang ibaratnya mulai kesulitan untuk burning money, ya kan? Mereka harus dipaksa untuk cetak cash flow-nya lebih baik, terus ya kalau bisa profit gitu kan, ya kan, yang rugi-rugi itu bakar duit itu harus profit dan makanya ada layoff dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya itu balik lagi karena easy money-nya gitu kan. Terus kemarin juga ada peristiwa SVB ya, nah jadi itu kan berdampak banget, itu yang paling gede sih dampaknya kalau aku lihat ya waktu itu. Kalau saya lihat tuh waktu itu yang paling besar dampaknya tuh di situ gitu. Nah jadi itu yang lumayan bikin goyang dan beberapa orang jadi wait and see. Jadi sesuatu itu banyak yang nggak pasti sih. Contoh kalau yang akhir-akhir ini malah kalau dilihat ya itu komoditi lagi manggung lagi nih. Mulai dari kebijakan apa namanya dari OPEC ya, oilnya di cut nih supply-nya. Wah itu udah kaget juga kan, ya nggak nyangka gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya di gilf-nya saya dengan Sukor kuartal 1, ya saya akui aja saya ada yang salah tuh di situ. Kenapa? Saya bilang waktu itu kan Joe tanya ke saya gimana untuk coal gitu kan. Saya bilang ya coal udah terlalu tinggi, dan benar sih memang coal udah terlalu tinggi gitu kan. Waktu itu dan memang benar turun gitu. Cuma saya pikir ya udah akan turun normalize kayak let's say di bawah 200 gitu. Ternyata enggak gitu kan. Malah naik lagi dan ini supply di cut lagi nih oil.
itu akan ada implikasi lagi nih. Tapi nanti jangan-jangan jadi lingkaran setan ya. Jadi implikasinya ke inflasi lagi. Waduh, itu gawat sih. Gitu. Nah, itu sesuatu hal yang nggak pasti gini, kayak ibaratnya supply and demand-nya ini kayak lagi kacau ya menurut aku ya. Kayak misalnya banyak kebijakan-kebijakan, intervensi yang ibaratnya kayak kita nggak nyangka juga kan, kayak wah oilnya di-cut lagi supply-nya gitu kan, naik lagi oilnya. Nah, itu kan kita nggak bisa duga gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin investor juga agak apa ya, kayak wait and see ya bisa dibilang ya dalam hal itu gitu. Jadi uangnya udah nggak gampang, terus banyak yang mempengaruhi volatilitas gitu, seperti itu. Yang aku lihat seperti itu ya, gambaran simpelnya ya. Ya. Wah, ini menurut aku nggak simpel ya. Ini cukup istilahnya padat juga gitu ya, dengan cara yang singkat untuk menjelaskan buat teman-teman cuan troopers gitu ya, kira-kira sentimen apa aja yang berputar gitu kan, yang menyebabkan banyak investor itu wait and see lah ya gitu di pasar modal kan. Bener banget bro, jadi memang yang kemarin itu kalau nggak salah minggu lalu aku juga tuh sempat ada IG live sama Olivia Louis gitu kan. Dan memang kita membahas tentang SVB juga begitu kan, dan itu kan istilahnya walaupun sudah kelar tanda kutip gitu kan ya, udah di buyback istilahnya kan sama Pak, tapi kan istilahnya masih tip of the iceberg dengan apa yang akan terjadi setelah itu begitu kan. Mungkin akan ada domino effect, mungkin akan ada rentetan terjadi lagi. Betul. Begitu kan, jadi mungkin banyak orang itu play safe juga begitu kan. Betul. Dan tadi tadi juga Bro Alex mention tentang easy money itu benar banget ya gitu. Jadi mungkin juga memang sekarang banyak orang mungkin transaksinya sepi gara-gara dulu menikmati istilahnya zaman angkatan COVID gitu ya. Wah, semua investasi naik gitu kan. Semua investasi gitu ya, nggak cuma ngomongin saham nih, kayaknya semua investasi tuh seru aja gitu kan. Iya betul, mau masuk dimanapun pasti cuan gitu kan. Ya, dulu kayak gitu. Tapi sekarang reality udah mulai hit gitu kan, dan ternyata investasi itu memang naik turun begitu kan. Tapi yang aku sempat obrol juga sama beberapa influencer juga kan, ya inilah siklus dari berinvestasi ya bro ya. Yes, ya, betul. Ya, jadi Bro Alex pasti udah tahu begitu ya, buat teman-teman mungkin yang baru mulai investasi, mungkin kiranya investasi itu selalu naik gitu kan. Akan selalu naik gitu kan, padahal tidak seperti begitu. Naik turun begitu kan. Tapi kalau tergantung time frame-nya juga kayak tariknya kan. Mungkin untuk time frame yang pendek mungkin dia lagi turun, tapi kalau kita panjangin mungkin masih terhitungnya naik, bisa begitu juga kan. Ya bro ya. Betul. Ya jadi jadi kalau misalnya kita lihat memang sentimennya cukup banyak ya teman-teman cuan troopers ya. Thank you banget Bro Alex nih udah menjelaskan. Nah kalau misalnya dari semua sentimen yang Bro Alex sudah jelasin tadi ya, atau ceritakan, buat tadi lu bilang banyak investor wait and see gitu ya. Tapi kalau buat lu sendiri nih, lu tuh juga masuk ke sisi wait and see atau malah lebih tertarik ke opportunity gitu loh di saat keadaannya seperti sekarang ini? Oke. Jadi gini, kalau saya pribadi jujur saya nggak terlalu ngeliatin indeksnya gitu. Jadi saya mempelajari di mana setiap tahun itu pasti ada ibaratnya kayak emiten atau sektor yang akan manggung gitu kan. Nah, jadi contoh yang tadi aku bilang kan, 2020 bicaranya itu kayak wah digital gitu kan, sampai 2021. Terus kebetulan atau memang dimanfaatkan gitu ya sama bank digital untuk riding the wave, ya kan. Jadi bank-bank digital mulai kayak dan kebetulan sih itu juga ada aturan dari OJK kan, untuk nilai modal minimum perbankan kecil kan. So mereka ada namanya corporate action, merger, acquisition dan lain sebagainya. Intinya mereka bertransformasi menjadi digital gitu. Ya itu pas lah kebetulan, atau ibaratnya memang momennya pas gitu. Terus berikutnya adalah momen komoditi gitu. Nah kalau tahun ini seperti yang tadi aku dari awal bilang, menurut aku kalau big picture-nya ya, itu adalah kita di saat ini tuh bukan easy money gitu. Jadi orang itu akan benar-benar memilih investasinya. Kalau dulu nih kita asal investasi aja ya pasti cuan gitu kan. Mau yang kasarannya nih ya, sorry ya, kayak misalnya kalau sebut kasar nih, kayak misalnya mau di investasi yang kayak asal-asal sampah-sampah pun akan tetap
kena wave-nya gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa gitu kan. Yang sama-sama akan tenggelam gitu kan. Justru yang bagus-bagus akan naik gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita nih sebagai investor memilih satu investasi mana yang bagus nih ya. Dalam artinya ini aku nggak bicara produknya ya, karena kan kita di sini mau bahas saham gitu ya. Nah, berarti kan artinya kita memilih emitennya. Nah, emiten itu ya kita back to basic lagi ya. Emiten itu kan perusahaan. Nah, perusahaan itu tujuannya apa? Cari cuan. Nah, ketika investor kita nih, investor mau invest ke satu perusahaan, fokusnya kita adalah cari cuan di perusahaan tersebut. Nah, cuannya di saham itu dua macam. Antara bagi hasil, which is yang conventional way kan bagi hasil dong. Ibaratnya kita nih mau invest di kedai kopi, ya kita berharap dia ada bagi hasil ke kita, which is dividen. Nah, yang kedua adalah growth-nya. Ya kan, wah ini ekspansi terus, valuasinya naik dan lain sebagainya. Tapi valuasinya balik lagi. Kalau tahun 2021 yang di zaman-zaman digital itu mungkin valuasinya dianggap kayak ya ada semacam valuation game ya. Jadi dilihat kayak jumlah download dan lain sebagainya. Ya kan? Itu ibaratnya kayak kita lihatnya potensi. Nah, tapi kalau sekarang kalau saya lihat nih ya, itu karena zamannya bukan easy money, lihatnya itu benar-benar yang ada di atas kertasnya itu benar atau enggak gitu loh. Ibaratnya labanya itu ada atau enggak gitu. Labanya. Jadi mereka ini apa namanya? Growth-nya ini berdasarkan cash atau pakai uang. Sebentar ya, ini aku nggak kayak Halo? ya. Keputus ya? Keputus tadi ya? Iya, keputus bro tadi. Oke, jadi aku ulang dikit ya. Jadi Boleh. karena zamannya bukan easy money, jadi fokusnya investor sekarang itu mencari perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan dividen, yang tadi aku bilang bagi hasil, atau punya growth yang bagus. Tapi growth-nya ini ibaratnya bukan valuation game lagi, jadi bukan lihat kayak opportunity dan lain sebagainya, tapi mereka lebih lihat ibaratnya, oh ini ekspansinya pakai labanya, di reinvest, atau mereka akuisisinya pakai ibaratnya dananya mereka dan lain sebagainya, atau mereka berusaha mengurangi hutang dan lain sebagainya. Nah, itu lihatnya di situ sih. Jadi growth-nya dilihat situ. Jadi ibaratnya harga sahamnya tuh naik ketika investor melihat, wah ini keren nih, dividennya besar, jadi saya mau invest. Yang kedua, oh ini perusahaan memang labanya bener ada nih gitu loh, ada duitnya. Kasarnya itu perusahaan ini menghasilkan duit. Jadi labanya itu bukan laba-labaan nih, gitu. Kadang-kadang ada yang perusahaan yang laba-labaan tuh tidak, dalam artinya kayak misalnya, oh dia floating profit gitu terhadap dia invest ke anak perusahaan mana gitu. Tapi kalau ini adalah laba beneran. Nah, laba beneran itu apa? Ya kita lihat dari cash flow operasional. Beneran bisnisnya itu muter nih gitu loh. Nah, saya lihat tuh dari situ tuh. Nah, teman-teman bisa cek tuh, kalau filter dengan laba-laba yang bagus-bagus itu, lihat aja saham-sahamnya rata-rata year to date udah naik semua. Udah positif semua. Ya. Gitu, yang aku lihat ya. Wah, ini menarik banget ya jawabannya Ko Alex. Jadi mikir juga nih aku nih. Jadi kalau yang aku dapat benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mendengar tadi yang baru dijelaskan itu adalah memang sekarang itu tadi berulang kali sebenarnya Ko Alex sudah mention tentang this is not the time for easy money anymore begitu ya. Yes. Jadi secara tegasnya juga bisa dibilang ini this is the reality of investing gitu kan. Jadi nggak selalu gampang juga, dan tapi dibilang juga tadi sama Ko Alex bahwa inilah saatnya kita untuk belajar bagaimana cara kita menganalisa suatu produk investasi kita begitu bro ya. Tadi Ko Alex kan mention tentang dulu kayaknya secara kasarnya investasi di mana aja kayaknya cuan-cuan aja gitu ya. Kadang-kadang gue pernah iseng juga sih ngecek gitu ya beberapa aplikasi investasi. Kadang-kadang serem juga gitu loh foto KTP gue untuk ini. Tapi kelihatannya kayak UI-nya tuh kayak nggak meyakinkan, tapi cuan-cuan juga gitu kan. Kayaknya ini baik tiba-tiba banyak banget aplikasi investasi gitu kan. Wah ini luar biasa banget sih tahun-tahun kemarin itu ya. Cuma ya
ada sedikit goyang di ekonomi secara global, bahkan sampai ada fear-nya di domestik juga, akhirnya the real ya produk-produk investasi yang sudah apa ya, bisa dibilang sudah dari lama lah, yang akhirnya benar-benar balik lagi lah istilahnya, bisa dibilang gitu ya, pelaku pasar modal nggak coba-coba lagi lah main-main keluar begitu kan. Betul, jadi back to basic-nya ya. Iya, back to basic. Jadi tadi juga Ko Alex juga mention bagaimana kalau kita menganalisa tadi, contohnya ngomong tentang saham itu adalah dari bagi hasil begitu ya, dari dividen dan juga bagaimana kita melihat dari labanya, tapi bukan laba-labaan gitu ya. Jadi ada memang cara analisanya tadi, salah satunya contohnya ngelihat dari cash operational gitu bro ya. Dan bagaimana mereka contohnya mengakuisisi sesuatu, dananya dari mana, ya kan? Berarti bisa dibilang sih sebenarnya lebih ke arah melihat fundamental kali bro ya, balik lagi lah ya. Betul, balik lagi ke fundamental sih. Ya, tapi kadang kan ada orang yang fundamentalnya itu mereka cuma lihat sekedar PRPBV gitu kan. Ya. Gitu. Padahal itu kan historical, yang benar-benar historical, terus belum tentu menghasilkan duit juga. Gitu. Ya, betul. Jadi memang menarik banget sih teman-teman ya. Kalau aku bilang sih sebenarnya cara analisa angle untuk melihat sisi fundamental suatu perusahaan tuh banyak ya bro ya sebenarnya ya. Yes. Aku jadi tertarik sih teman-teman, mungkin nanti kapan-kapan ke depannya kita bikin sesi T-Talks lagi, cara Alexander Harjo menganalisa perusahaan secara fundamental. Kita bikin gitu nanti topiknya ya bro ya, nextnya ya. Oke, sebentar ya, ini kayaknya kita sedikit terputus lagi. Oke. Sambil menunggu kita terkonek lagi mungkin ya, di sini aku mau kabarin nih buat teman-teman, pesan-pesan sponsor dulu aja kali ya. Jadi udah balik. Halo bro. Halo. Udah balik. Ya agak koneksinya agak sedikit terganggu ya kita berdua ya. Udah balik kan? Ya, mungkin ya. Sebelum aku mungkin lanjut ke pertanyaan, di sini aku mau kasih informasi dulu buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton pada malam hari ini. Kalau misalnya kamu nonton, jangan lupa ya screenshot pembicaraan atau TikTok malam hari ini dan post di sosial media kalian, dan akan dipilih 3 orang. Dipilih tiga orang. Jangan lupa tag Sukor Sekuritas ya, dan juga IG-nya dari Bro Alex ya teman-teman ya, untuk mendapatkan merchandise menarik dari Sukor Sekuritas begitu. Oke, Bro Alex, gimana nih koneksinya? Suaraku udah jelas belum ya? Oke, kita sambil menunggu ya, mungkin agak terputus-putus nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar saham-saham yang kalian mau tanyakan, bisa banget di sini, atau mungkin kalau misalnya langsung kita mau tanya juga nanti ke Bro Alex nih, saham-saham apa aja yang menarik bisa ya. Tadi di awal aku lihat nih ada yang nanya tentang beberapa emiten banking, nanti kita tanya juga nih sama Ko Alex. Karena pembicaraan T-Talks kita pada malam hari ini kita hanya sampai jam 9.30, jadi jangan disia-siakan waktunya untuk kalian nanya langsung sama Bro Alex. Oke bro, mungkin langsung aja kali ya. Mungkin gue langsung nanya nih, sebelum kita masuk ke saham-saham yang menarik, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik untuk diperhatikan? Tadi kan lu udah mention sih tentang komoditi ya. Iya. Kan salah satunya. Mungkin ya, komoditi juga. Mungkin bisa di-share nggak kira-kira kenapa komoditas itu bisa menjadi salah satu sektor yang menarik nih untuk dipantau buat teman-teman troopers. Oke. Jadi kalau dilihat ya, secara yang tadi balik lagi yang aku bilang, kita back to fundamental, terus fokus ke saham-saham memang memberikan laba yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih so far salah satu sektor yang bisa dibilang kayak real duitnya itu ada, itu komoditi, ya kan, by coal, terus tapi masih dilihat lagi ya. Jadi kita mesti lihat perusahaannya gitu. Teman-teman bisa cek ya, misalnya labanya dia itu beneran duit gitu loh. Bener-bener cash gitu kan, real cash gitu. Itu oke gitu.
Karena real cash-nya itu bisa jadi akan dibagikan menjadi dividen, ya kan? Atau dia untuk ekspansi ke depannya. Gitu. Itu kita bicara kalau komoditi. Tapi selain komoditi sebenarnya kalau teman-teman nggak suka nih komoditi, karena balik lagi ya, komoditi itu sangat volatile, tergantung dengan pengaruh sama komoditasnya, sama kadang juga pengaruh sama policy satu negara, gitu. Atau politik dan lain sebagainya. Jadi ada geopolitiknya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lah. Nah, kalau misalnya mau yang lebih sedikit tidak berisiko, ya kita bisa lihat emiten perbankan. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi yang tidak berisiko, bukan tidak berisiko ya, less risk ya, itu kita bisa lihat beberapa apa ya, kayak kita bisa lihat lah datanya beberapa barang nih atau consumer ya, yang berhubungan dengan consumer, yang ibaratnya datanya itu dari COVID nih ya, sampai hari ini tuh bagus terus gitu. Contoh nih, misalnya satu-satu ya aku open, misalnya contoh kayak mungkin langsung kayak emitennya kali ya. Contoh kayak MAPI deh. MAPI kemarin laporan keuangan teman-teman bisa cek gitu. Operasionalnya tuh luar biasa banget gitu. Jadi revenue-nya growth, labanya growth. Kalau orang bilang resesi kayaknya nggak berlaku sama buat segmen kelas itu. Yang belanja di Sogo dan lain sebagainya. Dan itu aku udah ngomong waktu itu kan, kalau nggak salah ya nggak sih. Nah, waktu itu nggak tahu sama Daniel atau sama Joe ya waktu itu IG Live-nya. Aku bilang salah satu yang menarik setelah COVID ini ternyata nggak terlalu pengaruh sama segmen kelas atas, menengah ke atas. Yang ibaratnya belanja-belanja di emitennya MAPI. Gitu. Itu contohnya. Terus kalau kita bisa lihat lagi sektor yang lain adalah sektor otomotif. Gitu. Sektor otomotif lagi hot banget nih yang aku lihat ya. Jadi penjualan motor, penjualan mobil itu nggak terlalu yang anjlok banget gitu loh. Malah jadi akan kayak datanya itu bagus gitu loh. Ekspornya juga bagus gitu. Apalagi kalau mau aman ya komponennya itu juga bisa. Dan teman-teman bisa lihat kayak auto, DRMA itu year to date-nya udah bagus banget. Tadi ada yang bilang MAPI lagi nyungsep, nah justru itu bagus. Kan kesempatan beli, gimana sih? Jadi justru itu bagus gitu. Justru gue baru lihat ini MAPI kalau secara 1 tahun itu naik 63%, bro. Yes. Iya, dari ya, makanya entry-nya harus hati-hati gitu, benar. Mungkin kita langsung. Tapi laba dia all time high. Nah, coba. Laba dia tapi all time high loh kemarin. Kalau misalnya kalau MAPI secara fundamental gimana nih bro? Kan gue belum cek juga nih kalau fundamentalnya MAPI. Kalau misalnya dari view-nya Bro Alex, kira-kira MAPI itu strong apa ya? Strong apa ya bilangnya ya? Poin-poin penting lah yang bisa kita teman-teman cuan troopers perhatikan. Kira-kira apa nih dari MAPI? Dari angka-angka fundamentalnya? Oke. Kalau dari aku sebenarnya gini, kenapa tadi saya sebutkan MAPI gitu kan. Biasanya saya lihat adalah laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya teman-teman bisa lihat year on year. Itu kalau misalnya nggak mau detail. Tapi kalau mau di break detail lagi, lihat Q on Q. Jadi per kuartalnya ini ada growth nggak? Kalau misalnya naik-naik terus, nah itu ada potensial. Gitu. Cuma ya biasanya sih ada juga yang kayak misalnya stagnan atau tiba-tiba drop. Nah kita lihat lagi nih, apakah dia komoditi, atau dia seasonal untuk naik dan lain sebagainya. Tapi rata-rata kalau berhubungan dengan consumer biasanya Q4 pasti bagus gitu. Nah, terus kalau kita bicara MAPI, kemarin juga ada data nih di mana ini kalau aku bicara datanya dulu ya. Jadi di mana ini menarik nih, e-commerce malah turun. jadi kan kemarin kan waktu tahun 2020 2021 banyak yang bilang kayak misalnya oh ya behavior kita akan berubah. Ya kan, di mana kayak misalnya orang nggak belanja offline lagi tapi langsung online gitu. Ternyata enggak loh. Jadi fakta membuktikan bahwa orang balik lagi ke offline. Jadi MAPI-nya bagus, malah data-data e-commerce-nya malah turun semua. Di situ kita udah lihat nih behavior-nya kemana nih orang, gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lihat sih kalau saya ya. Jadi Q&Q-nya bagus, terus year on year-nya apalagi, ya kan. Nah, itu teman-teman bisa lihat, tapi balik lagi itu kan nggak detail ya, nanti di breakdown lagi lebih detail. Terus kalau misalnya ini memang fair value bisa karena gini sih, saham itu dia itu price action-nya itu biasanya
leading ya, leading ekonomi. Jadi harga sahamnya itu naik duluan dibandingkan dengan kayak misalnya laporan keuangan keluar gitu lah. Kayak gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi mesti hati-hati. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang enggak. Contoh, misalnya aku sebutin emitennya kali ya, Auto gitu. Auto itu dulu stagnan terus tuh. 1.200 ya kan, 1.400 gitu stagnan kan. Saya liatin tuh, wah sideways terus. Terus pairnya juga murah gitu kan. Terus kita harus bisa memprediksinya nih, kayak kayaknya laporan keuangan bakal bagus nih karena kita lihat data-datanya. Misalnya data penjualan motor semakin naik, ekspor mobil semakin naik dan lain sebagainya. Nah, di situ kita lihat spare part-nya bakal pasti naik. Nah, juga nih. Oh, ternyata beneran gitu kan, langsung naik ke 1.600 dan waktu itu bahkan kayak 1.800 kali ya. Terus dibantu sama data-data event-event lain ya, kayak misalnya tiba-tiba ada motor listrik dikasih subsidi dan lain sebagainya. Itu katalis tambahannya. Gitu. Nah, itu telat tuh. Ada yang telat juga, tapi mayoritas sih leading market sih. Nah, contoh kalau kayak MAPI itu aku lihat sih leading ya. Jadi dia udah naik duluan, begitu laporan keuangan naik, sell on news. Gitu. Tapi kita harus manfaatin. Jadi ketika sell on news, biasanya orang akan jual itu juga agresif jual ya kan, sama kayak beli ya. Jadi FOMO jual sama FOMO beli itu pasti akan ada. Gitu. Nah, kita manfaatin tuh. Kalau misalnya memang harganya udah kayak ini ada potensi masuk, either by fundamental atau by technical, ya teman-teman masuk. Ya. Oke. Wah, ini menjelaskan banget ya buat tadi yang ada nanya tentang MAPI dan juga yang concern tentang harga MAPI gitu ya. Ini tadi ada yang bilang hati-hati Pak jatuh. Iya tadi HP-nya jatuh, sorry ya teman-teman cuan troopers. Padahal gue kayak, waduh, nih gue yang pusing tuh gimana nih? Iya. Gue udah. Jatuh, HP jatuh, semuanya jatuh ya nggak? Aduh. Oke bro, thank you nih. Jadi mungkin di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman cuan troopers, tapi mungkin gue mau kasih waktu dulu mungkin buat lo aja gitu langsung share kira-kira ada nggak nih saham-saham yang buat teman-teman cuan troopers bisa pantau atau saham-saham yang menarik nih kalau misalnya dari view-nya Bro Alex sendiri. Oke, kalau saya sekarang lihatnya itu balik lagi ke laporan keuangannya, saya lihat, ya kan. Terus saya lihat trennya ya. Jadi laporan keuangan tuh nggak kayak, lihat laporan keuangan bagus gitu kan. Tapi kita lihat trennya, gitu. Jadi terus apa yang buat dia laba itu juga penting. Nah contoh nih ada yang ngomong tadi kan, asal gimana ya? Nah itu jujur saya juga kemarin, ya ini aku buka aja. Kemarin aku sebagian cut loss itu asal. Jadi udah untung. Terus saya masuk lagi gitu kan. Saya pikir bakal bagus nih gitu kan. Nah, tapi setelah cek keluar laporan keuangan, wah ternyata ini ya nggak oke gitu. Tapi nggak tahu ya, disclaimer on ya teman-teman ya. Karena bisa jadi udah price in gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya memilih untuk lepasin gitu kan. Saya memilih untuk lepasin, kenapa? Karena saya lihat ini potensinya kurang bagus. Karena dia ruginya itu karena kayak misalnya antar aja, rugi beban dan lain sebagainya gitu. Cuma kemarin waktu saya masuk, kenapa saya masuk? Karena kok ini fair value banget nih, kok dihargain sebelum dia ada antar aja, divisi antar aja gitu kan, sebelum ada startup itu. Saya pikir dia turun terus nih karena mungkin karena ketakutan di tech dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dilihat laporan keuangannya, wah seperti ini gitu kan, makanya udah leading duluan gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada hijau-hijau dikit gitu kan, masih naik-naik, mungkin udah price in. Tapi ya balik lagi, kita masih waspada. Saya sendiri memilih untuk buang dulu gitu kan, untuk melihat dulu nih gitu kan, wait and see dulu nih. Yang model-model kayak gitu saya wait and see. Tapi kalau misalnya saya lihat trennya ini bagus nih, terus kita lihat historicalnya, contoh misalnya kalau saya sebutin kayak misalnya Auto gitu kan. Auto berhubungan dengan saya lihat ternyata share terbesarnya dia, market share terbesarnya dia berhubungan sama motor gitu kan, sepeda motor AHM. Saya lihat nih datanya AHM gitu kan. Saya lihat data penjualan motor. Kalau trennya nih ya selama kuartal 1 biasanya akan naik. Gitu kan, akan naik terutama kalau misalnya pas lebaran. Nah, lebaran orang pasti biasanya ganti mobil, ganti motor, ya nggak sih? Lu belanja lagi baju dan lain sebagainya, udah pasti itu.
ya kan? Nah, ekspornya juga bagus nih, gitu. Kita lihat ekspor bagus, terus ditambah lagi pemanisnya adalah insentif dari pemerintah untuk itu tuh yang ibaratnya balik nama gratis, ya kan? Terus electric vehicle juga lagi disubsidi. Mungkin itu akan bisa ngebus pembelanjaan gitu kan, demand gitu kan. Nah, cuma saya pribadi, saya lebih condong konservatif, jadi masuknya di suku cadangnya gitu kan. Karena suku cadang itu ibaratnya lu rakit motor kebeli nggak kebeli ya suku cadang tetap pakai gitu kan. Betul. Nah, aku lihat nih, wah terus harganya juga lagi apa namanya masih jauh lah dari targetnya gitu kan. Kayak dari fair value-nya gitu kan. Oh ya udah ini menarik. Terus trennya juga naik. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin otomotif teman-teman bisa liatin otomotif. Terus kalau misalnya teman-teman masih suka dengan ibaratnya apa ya kayak corporate action itu juga banyak nih. Teman-teman bisa lihat corporate action kayak misalnya yang dalam waktu dekat ya itu yang berhubungan dengan MDKA dan juga Saratoga. Ya kan IPO-nya MBM, which is itu IPO besar juga loh itu. Iya. Betul. Gitu. Nah biasanya kalau IPO saya lihat nggak hanya untuk kayak misalnya oh ini size-nya besar terus ya kita hitung valuation ya itu juga boleh pendekatan valuation juga boleh tapi kita lihat dia IPO-nya buat apa gitu. Nah ini aku bocorin dikit ya salah satu fungsi IPO-nya MBM itu nanti dia akan bayar ke MDKA lunasin utang ke MDKA which is MDKA dapat cash balik lagi real money-nya tuh di situ. Jadi itu bisa dilihat teman-teman gitu. Kalau wah MDK koreksi, ya udah ya justru kesempatan masuk dong. Wah ini kita dapat ini ya teman-teman ya dapat apa ya dapat insight nih dari Ko Alex nih ya untuk bisa teman-teman perhatikan atau udah mulai pantau nih dari sekarang nih ya. Wah thank you banget bro ya. Nih kita lanjut nih ada beberapa baik banget nih pertanyaan aku harus scroll ke atas mungkin. Ini dulu deh satu nanya nih Kusuma. Harum mau kemana kok katanya? Harum itu murahan apa murahan? Harum itu murah apa murahan katanya? Jadi kalau Harum itu bentar dia udah keluar laporan keuangan ya? Dia kalau secara yang kemarin-kemarin tuh kontribusi nikelnya masih kurang kalau saya lihat. Dia masih banyak kan di coal kan. Jadi makanya pengaruh banget nih harga coalnya kan. Cuma kalau misalnya laporan keuangannya, nah kita mesti lihat laporan keuangan terkininya ya, coba. Saya udah agak lama nggak perhatiin. Nah, kalau dilihat gini kan Q&Q-nya memang apa namanya agak turun gitu kan. Ya balik lagi karena masih banyak kontribusi call-nya. Cuma kalau dibilang bagus sih bagus-bagus aja. Cuma entry-nya nih kemarin tuh bagus banget tuh waktu 1.400 ke bawah nggak salah sempat kan. Itu bagus banget tuh. Yang waktu drop semua itu bagus banget sebenarnya. Jadi kita lihat fair value-nya, oh di situ tuh kebanyakan di situ, ya udah kita masuk aja. Tapi Harum tuh bagus sih karena dia debt-nya juga kecil gitu. Salah satu perusahaannya bagus itu Harum. I see. Oke. Kita lanjut lagi nih bro ya. Nah ini gue mau masukin nih. Sebenarnya ini punya gue nih. Gue mau nanya dari view dari lu nih. Kalau Cevin gimana bro? Clipper Finance. Oh, Cevin Finance ya. Waduh, itu aku belum pernah lihat sih. Kalau misalnya mau lihat dari fundamental valuasinya, terus kalau gue sih ngeliat juga ya, maksudnya yang pegang sahamnya kan ada the one and only Lo Keng Hong nih 5%. Jadi mungkin Iya. Oke, kalau lihat ini jujur aku belum pernah cek ya untuk ini Cevin. Cuma ini tadi sekilas aja ya. Kalau lihat dari sekilasnya, sekilasnya sih dia bagus ya. Dalam artian laporan keuangan year on year-nya luar biasa, Q on Q-nya juga oke, gitu. Terus ini kalau boleh tahu dia financing untuk apa nih bro? Kalau nggak salah ini gue juga leasing. Leasing dia, iya. Nah, ini menarik gitu. Balik lagi, jujur aku juga punya emiten leasing. Aku punya BFI Finance, gitu. Okay. Tapi sejak zaman COVID waktu itu. Jadi leasing ini juga menarik teman-teman. Karena tadi saya kan bilang otomotif, ya kan. Kalau otomotifnya oke, yang ngefek apa aja nih? Spare part,
dealernya sama leasingnya. Sekalian aja asuransinya gitu kan. Yang punya leasing dan asuransi dan punya dealer gitu. Misalnya MPMX gitu. Makanya MPMX bagus banget. Gue juga punya sih itu. Tapi banyakan di Bevin. Banyakan di Bevin gitu. Jadi leasingnya udah pasti oke juga teman-teman. Gitu sih. Kesimpulannya paling gitu. Nah cuma ya entry-nya balik lagi. Kita pendekatan technical analysis kan. Super resistannya. Iya. Jadi ya gue juga baru ada dapat ini sih, ada yang bilang lah menarik Kevin gitu. Gue coba pengen lihat aja sih sekalian kan, mumpung lagi titos gitu kan. Gue secara laporan keuangan sih oke ya. Utilize lu juga lah bro lah ya kan. Gue juga punya kepentingan, gue juga pengen tahu, gue juga pengen belajar, nggak cuma Troopers doang gitu kan. Oke, ini ada teman-teman kita lagi nih Troopers yang nanya kalau misalnya saham Antam gimana katanya bro? Antam. Nah, Antam itu juga menarik ya. Kemarin saya lihat kontribusinya dia sudah mulai ke nikel ya. Jadi kontribusi laporan keuangannya, balik lagi ya teman-teman ya. Ini kita bahasnya lebih laporan keuangan. Nah, dia Q on Q-nya kan bagus banget tuh. Nah, ketika Q on Q bagus, saya lihat nih, wah ternyata kontribusi yang memberikan kontribusinya udah mulai konsisten nikel terus. Itu kayaknya dari tahun lalu udah mulai nikel dan ini udah mulai nikel terus nih. Nah, terus kalau kita bicara gold juga bagus loh sebenarnya. Jadi komoditi yang lagi bagus nih gold, saya lihat. Dan waktu itu, nggak salah Q1, TikTok waktu itu juga saya udah ngomong gold gitu. Karena ya balik lagi, kalau misalnya situasinya seperti ini terus, US dollarnya bisa turun, ya goldnya bisa naik. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat Antam memang menarik sih, emang gue sempat lihat beberapa kali beritanya itu bahwa dari sisi nikelnya itu udah bukan hanya mulai berkontribusi, tapi juga sudah dengan jumlah yang besar juga gitu ya buat perusahaan ya, memberikan kontribusi. Gitu. Jadi secara fundamental begitu ya, tapi secara singkat juga kita belum masuk detailnya, bisa terlihat menarik lah ya gitu ya, promising juga sih. Betul. Gitu. Potensi kedepannya bisa dibilang cukup besar lah ya kalau misalnya dari goldnya aja secara sektornya menarik gitu kan, ngomongin emas, tapi dia juga yang udah bukan banting haluan sih, cuma ada istilahnya buka lapak baru gitu kan, di nikelnya juga menarik gitu kan. Jadi kan sekarang ada dua lah ya istilahnya yang bisa memberikan keuntungan lah ya buat perusahaan, kurang lebih seperti begitu. Betul. Oke. Ini ada yang nanya kalau misalnya PTBA gimana nih bro? Oh, PTBA ya. PTBA sih ya dia menariknya balik lagi seperti yang tadi saya bilang ya. Untuk komoditi terutama coal itu kalau ditanya menarik atau enggak ya saya bilang menarik secara untuk dividen. Tapi kalau teman-teman nggak suka nih kayak misalnya emiten-emiten yang dividen ya sudah, ya lupakan aja, itu satu. Kedua, balik lagi ya, kalau komoditi itu sangat floating banget. Jadi risikonya tinggi. Kita nggak bisa tebak nih besok kayak gimana trennya gitu loh. Jadi kalau mau lebih aman, lebih ke consumer gitu kan. Kalau consumer trend tuh kita bisa baca datanya. Kayak misalnya lebaran, ya udah pasti itu akan naik semua. Dan kalau memang Indonesia bagus-bagus aja, ya akan naik. Gitu. Makanya RALS itu udah mulai naik, ya kan. Yang ibaratnya menurut aku laporan keuangan biasa-biasa aja lah RALS itu gitu kan. Tapi udah mulai naik gitu. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke ada yang nanya nih tadi di awal banget, tapi aku ingat ada yang nanya tentang BBRI, bro. Gimana tuh? BBRI sih so far itu masuk perbankan besar, jadi ya oke, so far so good. Kalau dia mungkin potensinya di sini sih, di pegadaiannya ya. Jadi itu bisa unlock value-nya itu untuk NIM-nya. Iya. Cuma nggak tahu itu udah mulai kelihatan nggak itu ya? Dia untuk itu kalau di laporan keuangannya kayaknya belum mulai kelihatan ya. Cuma oke sih, dia oke sih. Potensial. Cuma entry-nya mesti ini teman-teman ya, karena perbankan ini saya lihat udah lumayan ya naiknya ya. Secara year to date juga udah lumayan gitu kan. Jadi mesti hati-hati aja. Iya. Jadi buat teman cuan trooper yang nanya tadi,
lebih ke entry-nya, tapi bisa dibilang tadi sebenarnya lu juga tadi mention ya bro ya, istilahnya kalau perbankan itu adalah salah satu yang less risk lah ya daripada sektor-sektor yang lain kan, bisa dibilang gitu juga lah ya, perbankan di saat kondisi market Betul, seperti betul, ini, betul ya? betul, Ya. betul. Dan Apalagi ini kan Big Four timing, juga. ya, dan timing masuknya paling bagus kalau untuk perbankan besar kayak gini, Big Four gini, kita masuk waktu yang benar-benar drop gitu loh. Yang kemarin kayak isu-isu SVB itu kan, wah drop banget kan, nah itu masuk. Iya. Gitu. Jadi masuknya bukan yang kayak waktu volatile kayak gini, itu biasa aja. Gitu. Teman-teman cuannya biasa aja, tapi kalau benar-benar mau cuan luar biasa, itu masuknya ya ketika drop banget. Kemarin kan sempat keberapa nih? Coba kalau gue buka BBRI sempat ke 4.300 kan, di bawah 4.400 kayak gitu. Oke. Mungkin kita satu pertanyaan lagi bro ya, nggak apa-apa. Nanti habis itu akan ada satu pertanyaan lagi penutup dari gua. Ini ada yang nanya tentang BBTN, karena kita lagi ngomongin tentang bank kan. Pertanyaannya, BBTN kenapa nggak sebagus bank yang lain katanya? Untuk apanya nih nggak sebagus? Biasanya kalau netizen tanya, itu pasti nggak harga sahamnya. Juga nggak tahu nih maksudnya dari sisi mana. Jadi judgement-nya biasanya sih pasti price action-nya. Jadi kalau menurut aku BBTN tuh sabar aja. Ya, kalau menurut aku ya. Jadi di harga segini itu dia udah oke sih untuk kita masuk. Mau cicil buy, sabar aja sih. Karena dia ratio kan di harga segini. Dan ratio dia cukup aneh sih, kayak misalnya kayak di book value yang rendah gitu kan. Jadi I think BBTN sabar aja sih. Cuma memang ada risiko ya. Jadi kalau kita bicara risikonya adalah lebih ke arah ini ya, suku bunga ya. Tapi kebetulan kan Indonesia udah mulai tahan ya suku bunga. Good thing-nya di Indonesia adalah suku bunga udah mulai ditahan. Terus dan memang data inflasi kita bagus. Ya kan, udah mulai stabil. Lain sama US, ya kan. Nah, cuma mau nggak mau kan kita terpengaruh. Nah, biasanya kalau suku bunga naik terus, pasti implikasinya ke kredit. Nah, kredit itu bisa yang paling ibaratnya kayak apa ya, ngaruh lumayan besar itu bisa ujung-ujungnya ke perumahan. Nah, BBTN kan mayoritas di situ. Jadi takutnya dia akan kena pengaruh sih. Jadi tapi kalau bicara valuasinya sih udah oke banget sih ini menurut aku. Long term view lah ya. Jadi secara valuasi oke, tapi tetap kita harus melihat potensi-potensi yang bisa terjadi juga lah ya gitu. Dan juga penting kayaknya buat kita melihat bahwa melihat komputer lainnya juga sih ya, performance-nya bagaimana, laporan keuangannya penting juga buat kita ya teman-teman, istilahnya untuk bisa belajar bagaimana cara kita membandingkan performance atau enggak kinerja atau laporan keuangan dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang satu industri begitu ya, supaya kita juga nggak hanya istilahnya apa ya terlalu terfokus ke satu saham, kita lupa gitu ada saham-saham lain juga yang lebih menarik sebenarnya begitu ya. Betul. Oke. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, gue seneng banget dari tadi kita ngobrol, Bro Alex nih mention tentang kata resiko begitu ya. Jadi kan buat teman-teman di sini pasti udah banyak yang kenal Alex juga ya. Tadi lu perkenalan, tapi menurut gue orang tuh banyak banget kenal sama lu juga gitu ya. Karena kita sering banget sama Bro Alex gitu kan. Jadi Alex ini kan financial advisor begitu ya. Jadi aku suka banget kalau misalnya financial advisor itu kasih rekomendasi atau advice tentang investasi itu tidak gegabah. Jadi kalau financial advisor biasanya memberikan rekomendasi atau tentang investasi tidak gegabah karena mempertimbangkan hal-hal yang lain juga secara financial planning, financial management gitu, dan resiko setiap orang kan berbeda-beda bro, begitu ya. Mungkin dari lu dan gua gitu kan, kita menampung resikonya mungkin cara berbeda gitu kan, duit lu lebih banyak, gua lebih sedikit gitu kan, jadi mungkin lu kalau enggak juga, kalau itu enggak betul. Jadi itu lebih banyak bro kayaknya. Jadi beda lah ya resikonya kan, lu kalau turun 2% udah langsung ini jatuh miskin gitu kan contohnya kan. Nah, jadi 2% dari berapa lu? Jadi mungkin pertanyaan dari gua, mungkin ada nggak kira-kira pesan-pesan buat lo, dari lo buat teman-teman Cuan Troopers yang malam hari ini lagi nonton,
uh, mungkin ada advice buat mereka mungkin yang lagi pesimis gitu kan, atau nggak mungkin takut berinvestasi atau nggak tahu cara menganalisa market ini, kira-kira ada nggak pesan-pesan singkat aja deh bro, dibikin buat teman-teman yang lagi nonton nih malam hari ini? Oke, oke. Jadi advice singkatnya kembali ke pernyataan saya yang di awal tadi, kita di zaman not easy money gitu kan. Kita lihat, kita look up ke investor-investor besar, mereka juga sangat prudent untuk mengelola keuangan mereka. So kita juga harus ngikutin mereka gitu kan. Dimana ya udah kita hati-hati aja nih, kita harus lebih bijaksana dalam hal kelola duitnya kita. Nah, kadang ada orang kayak misalnya wah agresif banget nih di saham gitu kan. Nah menurut aku justru tahun ini ada baiknya kita bagi-bagi juga nih gitu kan, nggak hanya di saham saja aset resiko, tapi kita bagi coba kayak misalnya ke obligasi, atau kalau misalnya kayak aduh pusing nih kayak misalnya obligasi mana yang bagus, pakai reksadana aja gitu. Ya gue promosiin juga lah, reksadana Sukor tuh one of the best gitu kan, dan gue juga pakai banyak gitu. Dan kalau nggak salah spot juga bisa beli kan, udah bisa beli kan reksadana di situ kan. Nah jadi kalian bisa pakai gitu. Jadi transaksinya udah nggak manual lagi. Kalau gue kemarin Sukor manual gitu kan, atau pakai aplikasi luar gitu. Nah sekarang udah pakai spot aja udah bisa gitu, semua udah bisa. Jadi kalau saya pribadi untuk megang klien saya juga infoin demikian gitu. Jadi kalau untuk dana darurat memang masukin aja ke reksadana pasar uang. Kalau misalnya untuk uang sementara dan ya bisa dibilang kayak untuk wait and see juga bisa di reksadana pasar uang juga. Misalnya Sukor Money Market. Terus kemudian kalau untuk yang sedikit agresif ya kan tengah-tengah gitu, teman-teman bisa masuk obligasi yang dari pemerintah juga oke. Atau mungkin beli yang punya Sukor stable fund itu oke banget. Bisa 6-7% kalau nggak salah. Terus ya udah sisanya kita masukin saham gitu, either mau trading atau masukin yang fundamental gitu kan, kayak gitu. Jadi dibagi-bagi aja teman-teman. Dan di satu aplikasi udah bisa kan sekarang. Iya nggak sih? Betul. Bener nggak? Betul. Gitu kan? Betul. Ya, jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya nggak tahu gitu ya mau beli saham apa atau mungkin belum yakin gitu ya. Tadi kan ada beberapa waktu kita ngomong sama Alex nih, istilahnya ada saham-saham yang bisa dipantau tapi belum bisa kita take action juga gitu kan, karena kita masih menunggu harganya yang pas, targetnya yang pas. Jadi mungkin kita bisa parkirin dulu uang kita di produk investasi lain tadi yang sudah di-mention ya. Kita bisa masukin ke reksadana di Sukor, tapi tidak tertutup juga ya teman-teman ya, kalau kalian mau beli obligasi langsung, mungkin obligasi pemerintah dan sebagainya juga fair gitu ya buat teman-teman ya semua ya, karena memang kita kalau berinvestasi itu memang harus pintar, kapan kita harus bisa ngerti kapan kita mundur, kapan kita berdiam diri gitu, dan mulai membeli lagi lah istilahnya begitu ya. Jadi jadi gue thank you banget ya buat Bro Alex nih. Dari awal kita ngobrol sampai sekarang kita udah lumayan belajar banyak ya teman-teman ya. Dalam waktu 1 jam yang cukup singkat ini sebenarnya kita bisa melihat tadi banyak sentimen-sentimen yang terjadi begitu kan. Sektor-sektor juga yang menarik, saham-saham yang menarik tadi udah dibahas juga sama Bro Alex, dan juga Bro Alex tadi udah menjawab nih beberapa pertanyaan teman-teman ya tentang saham-saham yang kalian mungkin tertarik atau mungkin kalian lagi pegang begitu kan. Dan yang terakhir adalah tadi advice dari Bro Alex untuk kita itu bisa mulai membagikan lah ya, atau diversifikasi begitu ya, atau melihat bagaimana cara kita mengatur strategi investasi kita gitu ya bro ya. Betul, jadi mesti diversifikasi lah intinya gitu. Ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman bisa mau follow saya juga bisa. Nanti di link di bio saya juga ada untuk pendaftaran Sukor, itu masuk di grup saya. Di situ juga bisa konsultasi, silahkan. Gitu. Ini aku suka banget ya, teman-teman juga bisa langsung aja nih buka di Alex Rajo, atau kalau mau belajar-belajar juga ada di Instagramnya Rintisan juga bro ya. Ya, nah kalau teman-teman ada yang mau belajar, mau konsultasi dan sebagainya, ada tadi udah dijelaskan, ada di bio-nya lu ya bro ya di Instagram ya. Jadi memang kan kalau market lagi kayak gini tuh emang paling butuh tuh ngobrol sama financial advisor sih memang, supaya lebih ngerti lagi dan belajar juga begitu ya. Mungkin nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi lah bro ya tentang analisa fundamental atau bagaimana cara kita mungkin mengelola
portfolio kita, mendiversifikasikan Oke. portfolio kita, reksadana dan saham, mungkin resiko, profile risk dan sebagainya, mungkin kita bisa bahas lah ya ke depannya ya. Ya. Oh. Oke, thank you bro. Oke banget Siap. bro ya, thank you banget, waktunya udah habis nih. Thank you sekali lagi buat waktunya, dan teman-teman Cuan Troopers, selamat malam. Ini nanti di save ya, jadi kalian bisa nonton di IG-nya Sukor Sekuritas. Thank you banget bro ya. Gue pamit dulu ya. Sama-sama bro. Okay. Sorry sebelumnya putus-putus ya. Mungkin karena Netflix aman, ini kayaknya. Aman, Banyak Netflix kan kayaknya. Aman, thank you ya. Udah malam. Bye-bye semuanya. Oke, siap. Thank you. Yo.